Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enis Mayanti dengan NPM 235009019 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya diamanahi dari mata kuliah Pembangunan Pertanian oleh Bapak Peradi Setiawan SPMP terkait penugasan, yaitu di sini saya membawakan dari jurnal terkait komoditas budidaya matoa di Papua. Nah, pembahasan atau aspek-aspek yang saya akan sampaikan yang pertama terkait Rich Picture Sistem Agribisnis Matoa di Papua. Tentunya ada berbagai elemen atau aspek-aspek di dalamnya yang sangat saling berkaitan erat dengan kegiatan budidaya komoditas matoa di Papua ini. Tentunya dari hal itu akan muncul berbagai macam permasalahan, di antaranya di sini saya ada permasalahan yang saling berkaitan. Baik, saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengambilan buah dengan menebang pohon, yang dimana dari poin 1 ini yaitu dari petani ke hutan atau ke lingkungan. Artinya si petani ini rata-rata di Papua itu mengambil atau ketika pasca panen mengambil buahnya itu langsung dengan cara menebang pohon. Nah, kemudian itu menjadi salah satu permasalahannya. Yang kedua yaitu penurunan populasi pohon matoa di alam, sehingga yang terjadi ketika petani itu melakukan pengambilan buah matoa itu dengan cara penebangan pohon secara liar, maka dampaknya akan terjadi penurunan populasi pohon matoa di alam. Itu dari poin hutan ke petani. Kemudian yang ketiga, nomor 3 yaitu keragaman genetik matoa menurun. Diambil dari poin 3. Poin 3 itu dari hutan ke riset, yang dimana keragaman genetik matoa menurun disebabkan karena populasi menurun. Akhirnya kepala riset ini akan kebingungan, akan sulit untuk mengumpulkan data yang nantinya akan dia riset, yang akan dia teliti. Kemudian di poin 4 ini dari hutan ke petani. Selanjutnya, ketika kepala riset atau akademik kesulitan untuk mengumpulkan data, maka petani pun akan kebingungan dalam hal bagaimana proses budidaya ini agar bisa menghasilkan bibit-bibit atau menggunakan varietas unggul agar dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, nomor 4, domestikasi atau budidaya ini masih sangat terbatas. Di poin 5, yaitu dari petani ke pemerintah. Dari petani ke pemerintah ini, domestikasi atau budidaya ini dikatakan masih sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena proses regulasi atau proses pedoman dari pemerintahan belum resmi kepada petani di Papua ini, sehingga masih sangat terbatas. Kemudian di poin 6, dari petani ke riset. Dari petani ke riset ini menggambarkan bahwa domestikasi atau budidaya masih sangat terbatas, diakibatkan karena kepala riset ini tidak bisa memberikan teknologi yang harus atau yang menjadi penerapan bagi proses budidaya buah matoa di Papua ini. Karena mengapa tidak bisa? Karena sulit untuk mencari genetik atau varietas yang dapat menyesuaikan dengan apa yang diperlukan bagi si petani itu sendiri, sehingga untuk menerapkan atau membuat teknologi yang akan digunakan itu mereka masih kebingungan dan belum ada solusinya. Selanjutnya, nomor 5, kurangnya informasi dan penelitian agronomi matoa, yaitu dari poin 7. Dari poin 7 ini, nah, dari riset ke petani, masih dari riset ke petani. Nah, ini belum ada teknologi budidaya yang baku. Artinya, para petani ini rata-rata mengapa mereka melakukan pengambilan buah matoa itu secara dengan penebangan pohon secara liar? Karena mereka belum ada alat-alat teknologi yang selain daripada itu, dan juga mereka pun pemahamannya masih kurang dan terbatas, sehingga hanya dengan cara itulah mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan atau proses pengambilan buah. Kemudian nomor 6, nomor 9, mohon maaf. Kemudian nomor 9 masih di poin 6. Nomor 9 yaitu dari pemerintah ke petani. Dari pemerintah ke petani ini, pemerintah ini tidak ada dukungan. Si petani ini tidak ada dukungan dari pemerintah terkait proses distribusi ataupun proses budidaya yang dilakukan oleh si petani. Mengapa demikian? Karena tentunya jarak waktu ataupun jarak tempuh dari wilayah Papua ini masih sangat rentan, masih sangat sulit diakses, dan masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya di wilayah Papua ini. Selain daripada untuk menyesuaikan hal-hal yang diperlukan bagi si budidaya matoa ini beserta kelompok tani. Kemudian nomor 7, minim penelitian perbaikan varietas. Sangat minim sekali penelitian perbaikan varietas, ditunjukkan pada poin ke-10, yang dimana kepala riset ke petani. Mengapa dikatakan minim? Karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika penurunan populasi menurun pada buah matoa ini, maka kepala riset ini tentunya akan lebih minim sekali untuk bisa dia melihat atau meneliti varietas-varietas yang unggul, karena hampir semuanya punah akibat dari penebangan pohon. Kemudian di nomor 8 ini belum berkembang teknologi pasca panen, yaitu ditunjukkan pada petani ke industri. Artinya bahwa
masih sangat terbatas, belum ada teknologi yang bisa menghasilkan produktivitas yang baik bagi untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian poin ke-12-nya yaitu dari industri ke petani, yang dimana ketika dari industri ke petani ini, jadi si pihak industri ini menolak ataupun belum melek kepada si petani. Mengapa demikian? Karena ada beberapa faktor. Pertama yaitu petani ini masih belum bisa memberikan kualitas mutu yang baik, sehingga pihak industri pun masih mempertimbangkan kembali apakah dilakukan dengan melakukan penerapan industri. Ketika penerapan industri dan hasil dari budidaya matoa ini sangat kecil, masih minim, sehingga yang terjadi itu bukan keuntungan, akan tetapi malah buntung atau rugi. Kemudian nomor ke-9, produksi tidak stabil dan bergantung pada hutan. Poin 13 dan 14. Nah, poin 13 ini menunjukkan bahwa dari hutan ke petani, yang dimana kenapa dikatakan tidak stabil? Karena di Papua ini pohon matoa itu masih liar, masih dari faktor alam, masih alami lah intinya. Jadi masih berkeliaran pohon matoa ini, belum ada sistem ataupun kelompok tani yang benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan budidaya matoa ini secara berkelanjutan, sehingga mereka hanya mengandalkan dari alam saja. Poin ke-14 ini yaitu dari masyarakat ke petani. Nah, selain daripada petani itu sendiri, ternyata yang terlibat dalam kegiatan penebangan pohon secara liar itu faktornya juga berasal dari masyarakatnya itu sendiri. Karena apa? Karena pohon itu masih dalam keadaan liar, jadi masih menyatu dengan alam. Maksud menyatu dengan alam di sini, jadi para masyarakat di sini itu belum sepenuhnya untuk melakukan budidaya. Jadi ini masih alami dari alam, sehingga mereka pun dengan tidak berpikir panjang, mereka melakukan kegiatan seperti halnya para petani di sana, yaitu penebangan pohon secara liar. Kemudian nomor 10, pemasaran terbatas, hanya pasar lokal. Dari poin 15 ke pasar, menandakan bahwa jadi petani ini masih terbatas untuk menyalurkan hasil dari budidayanya, hasil dari panennya itu masih terbatas, hanya cukup atau baru sampai ke tahap pasar lokal, belum sampai menyeluruh. Nah, kemudian poin 16 ini dari petani ke industri. Nah, mengapa belum sampai menyeluruh? Karena faktor industri di sini, karena fasilitas industri masih terbatas, dan sehingga si petani ini belum bisa memenuhi standar kebutuhan atau minat dari para konsumen yang ada di pasar. Kemudian nomor 11, tidak ada industri pengolahan matoa. Yaitu poin 17 dari pemerintah. Poin 17 dari pemerintah ke industri, artinya dari pemerintah ke industri ini menandakan bahwa pihak pemerintah ini ternyata belum mendukung, sehingga tidak ada dorongan bagi industri dari pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang berwenang, sehingga belum terciptanya teknologi-teknologi yang bisa diterapkan bagi para petani di sana. Kemudian poin 18-nya dari pemerintah ke petani, kurangnya informasi-informasi ataupun terkait penyuluhan, kebijakannya pun masih belum sepenuhnya, atau masih kurang informasi, kurang perhatiannya terhadap masyarakat di Papua tersebut. Kemudian nomor 15, keterlibatan pemerintah belum optimal. Keterlibatan pemerintah dikatakan belum optimal ini di poin 19, yaitu mengapa demikian? Nah, karena ini ada keterikatan antara si petani dan juga kelompok tani, mereka hanya mengandalkan dari pihak koperasi. Nah, meskipun pihak koperasi pun belum tentu sepenuhnya bisa membantu para petani untuk mensejahterakan, akan tetapi setidaknya ada keperluan-keperluan yang bisa memenuhi apa yang mereka perlukan, meskipun belum sepenuhnya, dan juga kurang terjalin kerjasama antara mereka, sehingga terjadi hambatan untuk proses peminjaman modal ke koperasi. Kemudian nomor 13, tidak ada dukungan kelembagaan petani. Yaitu poin 20 sama 21, yaitu sehingga para masyarakat di sana, para petani di sana hanya mengandalkan dari penanaman pohon liar, yang hanya mengandalkan dari alam saja, tidak sampai dengan tahap keberlanjutan, sehingga kualitas pun ataupun produktivitasnya pun tidak merata. Jadi tidak setiap hari menghasilkan buah matoa, atau tidak setiap tahun menghasilkan matoa, sehingga buah matoa ini sangat sulit untuk diperoleh. Kemudian nomor 14, kesadaran konservasi masyarakat rendah. Mengapa dikatakan rendah? Karena kurangnya informasi, sekaligus ketika kurangnya informasi maka kurangnya pengetahuan, karena mereka itu hanya
belum sejauh itu kan, belum sejauh itu untuk bisa berpikir bahwa dengan adanya keberlanjutan dari buah matwa ini akan memudahkan, akan dapat lebih sejahtera masyarakatnya, begitu. Kemudian poin 15, nomor 15 yaitu terkait rantai nilai matwa ini belum terbentuk, yaitu panahnya panahnya dari ke pengepul, kemudian ke masyarakat dan juga ke pasar. Nah, rantai nilai buah matwa ini belum terbentuk, belum efektif, jadi masih ada permasalahan-permasalahan di dalamnya sehingga menghambat proses produktivitas. Nah, selanjutnya ada analisis cash flow, di mana ada customer yaitu sebagai penerima manfaat sistem, hasilnya yaitu petani matwa, pengepul, konsumen, kemudian agroindustri olahan. Kemudian ada aktor, di mana artinya pelaksanaan kegiatan sistem hasilnya itu petani, kelompok tani, pemerintah, penyuluh, kemudian lembaga riset dan juga pedagang atau pengepul. Kemudian ada transformation atau perubahan dari kondisi awal sampai akhir, yang dimana yang tadinya kebun matwa ini liar tak berkelanjutan menjadi budidaya matwa yang stabil dan bernilai tambah. Kemudian ada word drift, alasan sistem ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena hasilnya itu matwa ini sebagai komoditas khas Papua yang berpotensi terhadap ekonomi, konservasi hutan, dan juga pengembangan industri lokal. Selanjutnya yaitu ada owner, yaitu sebagai pengendali atau pemegang kekuasaan seperti kepala dinas, kemudian penyuluhan, kemudian pengelolaan kawasan hutan dan juga pemilik lahan. Kemudian ada environment, yaitu faktor pembatas sistem, artinya populasi pohon menurun, kemudian akses pasar minim, teknologi budidaya terbatas, dan juga dukungan kebijakan rendah, kondisi lingkungan hutan tercemar. Kemudian di sini ada main pengembangan agribisnis matwa di Papua. Yang pertama yaitu petani. Pengembangannya yaitu memberikan atau melakukan budidaya, pelatihan, standar mutu, dan juga peningkatan produksi. Kemudian kemudian kelompok tani ini mengembangkan berbagai informasi, pelatihan, koordinasi dengan berbagai petani lainnya terkait budidaya, kemudian pendampingan. Kemudian pemerintah melakukan pengembangan penyuluhan kebijakan, kemudian pemberian bibit unggul dan juga konservasi. Kemudian koperasi memberikan kemitraan, kerjasama, dan akses modal. Selanjutnya ada hutan, di mana memberikan pengembangan konservasi, rehabilitas, regenerasi pohon, dan juga peningkatan atau perlindungan habitat. Kemudian ada pasar, di mana sebagai investasi, promosi, dan juga meningkatkan nilai tambah, dan juga ada industri, yaitu industri ini pengembangannya terkait nilai tambah, inovasi, atau investor, dan juga standar bahan baku. Kemudian ada pengepul, ya sebagai perantara keberlangsungan budidaya matwa, kemudian rantai pasok, standar kualitas, dan stabilitas harga. Kemudian ada masyarakat di sini yaitu pengembangannya mengenai kesadaran, edukasi, dan promosi. Kemudian yang terakhir ada riset terkait pengembangannya, yaitu peningkatan varietas, kemudian pengumpulan data, penyediaan teknologi budidaya untuk pasca panen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak banyak